Shalom Kingdom Community Rock Surabaya, puji Tuhan. Love in the Shoebox baru saja selesai dan kita menikmati bersama sukacita waktu kita berbagi kasih dengan anak-anak yang membutuhkan. Dan saya percaya itu boleh menjadi berkat buat banyak orang. Dan Komsel Rock Surabaya sedang mempersiapkan event selanjutnya. Ya, bukan berarti event kita cuma sekedar bersenang-senang dengan event yang kita bikin, tapi semuanya punya tujuan, semuanya punya maksud supaya Komsel kita lebih lagi berkembang, lebih lagi bertumbuh. Ya, setelah kemarin Love in the Shoebox, yang harapan kami boleh mulai semakin terlibat orang-orang di dalam Komsel yang tidak aktif. Kemarin melalui Love in the Shoebox bisa lebih aktif lagi, bisa dikontak lagi, karena memang beberapa Komsel memberikan respon bahwa orang-orang yang terlibat, bahkan yang di luar kota, mereka bisa memberikan barang-barang yang mereka bisa kasih untuk Love in the Shoebox. Paling tidak ada hubungan yang mulai terjalin, hubungan yang mulai terbangun kembali. Dan kita berdoa, Komsel akan semakin berkembang, lebih besar lagi, lebih dahsyat lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan next kita akan punya Kingdom Community Competition, ya, ada singing dan juga sport. Ya, kita pakai momen Agustusan untuk kita lomba-lomba bersama-sama, dan ini terbuka untuk Komsel Rock Surabaya. Kita akan berkompetisi satu dengan yang lain supaya apa? Semangat semakin terbakar untuk kita beraktivitas bersama-sama, kesatuan hati. Karena puji Tuhan bahwa pandemi boleh semakin turun dan kita boleh merasakan bahwa Tuhan menyertai. Setelah liburan panjang, angka juga terus turun dan kita semuanya bisa menikmati kebersamaan bersama-sama. Kita patut bukan merayakan tapi menikmati bersama-sama momen-momen itu untuk kita bersama-sama satu Komsel Rock Surabaya, kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan kompetisi ini menjadi momen untuk kita berlomba-lomba kasih yang terbaik untuk Tuhan. Karena nanti ditutup dengan Kingdom Community Gathering sekota. Nanti bulan Agustus kita akan infokan melalui Kingdom Message, ya. Kita akan terus infokan aktivitas itu juga melalui setiap Komsel, setiap sektor di Komsel masing-masing. Kita akan terus infokan perkembangan selanjutnya. Puji Tuhan, hari ini kita akan kembali belajar, dan minggu kemarin kita diberkati dengan sharing dari Pak Timotius Arifin tentang obedience to the King. Ya, respon untuk Komsel adalah mari kita bangun ketaatan. Ya, sekalipun banyak dibahas tentang ketidaktaatan di sini yang berujung pada pedang, ya, bagaimana kehidupan Absalom, dan juga dibahas tentang Yoab. Ya, sedikit sekali membahas tentang Salomo yang dia taat terhadap apa yang bapaknya, yaitu Daud, inginkan dalam kehidupannya, sedikit sekali. Tapi kita akan belajar bagaimana kita punya kehidupan yang taat di dalam semuanya itu. Karena satu ayat yang mendasari kita ada di Yesaya 1 ayat 19-20. Di sana dikatakan begini, jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil yang baik dari negeri itu. 20, tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Jadi life is his choice. Pak Arifin membuka share-nya dengan kehidupan ini pilihan. Bahkan ketika kita tidak mengambil pilihan sekalipun, itu sebuah pilihan yang sudah kita ambil. Ya, jadi life is a choice. Mana yang yang kita ambil, pilihan yang mana yang kita pilih, antara mau nurut, obey dan mendengar, ya, nurut atau memberontak. Kalau nurut, kita akan menikmati hasil yang baik. Ya, kita percaya karena penyertaan Tuhan sempurna buat kita. Bukan berarti ketika kita nggak nurut, itu penyertaan Tuhan lepas dari kita, enggak. Tuhan tetap sertai kita, hanya saja ada akibat dari ketidaknurutan kita itu tadi. Ada pedang, ya. Kalau di Yesaya di sini katakan dimakan oleh pedang. Ada akibat, ada konsekuensi, ya kan? Ada konsekuensi dari dosa yang kita lakukan, ya. Ada akibat yang harus kita tanggung waktu kita melakukan dosa. Sekalipun penyertaan Tuhan tetap ada buat kita. Nah, life is a choice, dan kehidupan itu adalah pilihan. Firman Tuhan jelas mengatakan pilihan yang harus kita ambil dan pilihan yang menentukan bagaimana kehidupan kita ke depan. Kita mau pilih nurut, mendengar, dan kita nurut sama Tuhan, maka kita akan menikmati berkatnya Tuhan. Kalau kita nggak nurut, ada konsekuensi yang harus kita alami dalam kehidupan kita. Dan dalam 2 Samuel 18, ini tentang bagaimana kehidupan Daud yang punya anak Absalom, ya, yang Absalom ini adalah anak yang memberontak, ya, dalam pemerintahan Daud, ayahnya sendiri. Bagaimana dia mempermalukan Daud, dia melakukan hal-hal yang
yang sangat-sangat tidak terpuji, sangat-sangat tidak baik, bahkan hal-hal yang jahat terhadap ayahnya. Daud merasakan satu beban yang aduh ini dosa, yang akhirnya membuat Absalom mengalami itu semuanya, dan Absalom pun melukai Daud dengan setiap apa yang dia lakukan. Dia sampai meniduri gundik-gundik Daud di depan rakyat dan sebagainya. Itu yang Absalom lakukan dalam kehidupan Daud. Dan itu menunjukkan satu kehidupan yang tidak taat, ya, memberontak. Dan yang menarik itu ketika terjadi pertempuran, karena Daud akhirnya membagi pasukan Israel itu dalam tiga bagian, ya, membagi tiga, dan tiga pemimpin yang memimpin pasukan-pasukan itu adalah Yoab, lalu kemudian ada Abisai dan Itai. Tiga orang itu yang memimpin, ya. Dan Yoab dikasih pesan sama Daud. Daud memerintahkan tiga pimpinan pasukan itu untuk berlaku lunak kepada Absalom. Itu perintah Daud kepada tiga pemimpin pasukan ini. Dan akhirnya terjadilah pertempuran yang besar. Dan yang menarik, saya sempat catat di materi kita, bahwa Absalom itu yang menarik itu pertempuran yang terjadi, pertempuran besar itu yang terjadi, dikatakan bahwa hutan itu memakan lebih banyak orang daripada pedang, ya, melalui Pak Arifin menjelaskan ada binatang buas dan sebagainya. Itu yang membuat akhirnya peperangan itu Tuhan ada campur tangan dalam peperangan itu, ya kan? Dan pada akhirnya kalau tadi Daud pesan sama Yoab berlakulah lunak kepada Absalom, tapi pada akhirnya dalam pertempuran itu Absalom dibunuh oleh Yoab secara tragis. Ada tombak yang ditancap dan dia dibunuh secara tragis karena dia tergantung, ya, di satu pohon, dan terbunuhlah Absalom di tangan Yoab secara tragis. Absalom ini contoh pribadi yang memberontak dan dia mengalami kematian. Pedang nggak bisa lepas dari kehidupannya. Sisi yang lain, kita belajar yang selanjutnya adalah dari sisi si Yoab. Yoab sendiri ternyata juga melakukan pemberontakan dalam tanda kutip, ya. Raja sudah kasih pesan berlakulah lunak sama Absalom. Ternyata si Yoab main hakim sendiri, dibunuh secara tragis si Absalom. Dan ini juga menunjukkan bagaimana kehidupan Yoab pun tidak lepas dari pedang. Ada akibat yang harus dia tanggung dari ketidaktaatannya dia. Yoab pun tidak lepas dari pedang. Dia mati dipancung oleh Benaya bin Yoyada dan dikuburkan di rumahnya sendiri di padang gurun, tertulis dalam 1 Raja-Raja 2 ayat 34. Yoab mengalaminya juga. Ada pedang yang gak bisa lepas dalam kehidupannya. Dan melalui kisah Absalom, Yoab, ada banyak contoh yang lain. Pak Arifin sebutkan Yunus, ya, beberapa yang lain yang tidak taat kepada Tuhan. Absalom dan Yoab contoh ini kita bisa melihat bagaimana orang yang memberontak akan mengalami hukuman yang berat. Dan mari kita belajar sisi yang lain. Kematian Yoab itu merupakan bentuk ketaatan Salomo. Sisi yang lain yang menunjukkan ketaatan adalah seorang Salomo yang nurut apa yang bapaknya ngomong, ya. Di dalam 1 Raja-Raja 2 ayat yang ke-5, di sana dikatakan bahwa kematian Yoab itu merupakan bentuk ketaatan seorang Salomo terhadap pesan Daud, pesan yang disampaikan ayahnya kepadanya untuk membunuh Yoab. Karena Yoab melakukan main hakim sendiri dan membunuh tanpa alasan. Itu dilakukan oleh Yoab. Dari peristiwa ini kita belajar, mari kita memiliki kehidupan yang taat. Karena ketidaktaatan selalu mengandung sebuah konsekuensi. Bukan berarti Tuhan tidak mengampuni. Waktu kita datang bertobat kepada Tuhan, Tuhan akan ampuni. Tetapi ada konsekuensi dosa yang harus kita tanggung. Pedang nggak bisa lepas, ya kan? Mungkin waktu kita melakukan dosa, kita merasa takut, kita merasa dikucilkan. Bahkan ada orang yang ketahuan melakukan dosa dihukum di penjara. Sekalipun mungkin ketika dia bertobat di penjara, dia diampuni oleh Tuhan karena dia bertobat. Tapi penjara masih harus menjadi hal yang dia harus lewati, harus dia tanggung. Jadi saudara, mari kita memiliki kehidupan yang sesederhana ketika Salomo mendengarkan apa yang bapaknya bicara dan dia melakukan seperti yang bapaknya katakan. Mari kita punya kehidupan yang seperti itu. Apa yang Tuhan katakan buat saya hari ini, mari kita lakukan itu.
ke dalam kehidupan kita. Apakah kita menerima yang baik atau kita sedang mengalami kehancuran dalam hidup kita hari-hari? Apa yang sedang kita alami? Apakah kita sedang menjalani hari-hari yang penuh sukacita dan damai sejahtera sekalipun permasalahan masih harus kita hadapi? Ada, kadang-kadang kita tahu begini, kami berdua, saya sama istri, seringkali kami punya masalah kami sendiri, keluarga kami masih punya masalah dan sebagainya, tapi kami bisa merasakan bahwa kita bisa melewati itu dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Ya, itu yang harus kita cross-check dalam kehidupan kita. Mari renungkan, apakah kita menjalani hari-hari yang penuh sukacita dan penuh damai sejahtera, sekalipun masih ada masalah yang harus kita alami. Atau justru hari-hari ini kayaknya masalah sih nggak berat, cuman kok something wrong ya, ada damai sejahtera yang hilang, ada kegelisahan, ada sukacita yang nggak bisa meluap. Mungkin itu something wrong dalam hidup kita. Ayo koreksi diri. Tuhan, apa? Mungkin aku mulai nggak taat apa nih? Ada something yang salah yang saya sedang nggak lakukan dalam hidup saya. Ada apa Tuhan? Koreksi diri. Supaya apa? Ketika Tuhan mulai berbicara kepada kita, kita mulai bertobat sepenuhnya kepada Tuhan. Hidup adalah pilihan. Pilihan ada di tangan kita. Mau hidup dalam ketaatan atau mau hidup dalam pemberontakan. Termasuk juga dalam kehidupan kita sehari-hari, kita yang bekerja, kita punya para pemimpin kita. Hidup dalam ketaatan atau hidup dalam pemberontakan. Kalau mungkin ada yang nggak setuju, bisa dibicarakan dengan kasih, bukan memberontak. Tapi kita lakukan dalam ketaatan dengan kasih kita kepada para pemimpin yang Tuhan percayakan ada dalam kehidupan kita. Dalam keluarga juga begitu, anak-anak bagaimana dengan orang tua. Itu pun juga harus direnungkan bagaimana orang tua terhadap anak-anak. Saya percaya untuk kita sama-sama hidup dalam ketaatan satu dengan yang lain, di Komsel, GKM, dengan siap jemaat, sektor kepada para GKM. Saya percaya ketika kita melakukan bagian kita masing-masing dalam ketaatan kita, saya percaya Tuhan bergerak dan Tuhan bekerja di antara kita, menyatakan segala kebaikan. Alkitab katakan, kebaikan negeri ini akan kamu nikmati ketika kamu hidup dalam ketaatan. Saya berdoa, Komsel Rock Surabaya akan terus bergerak di dalam apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Amin. Kita tutup dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat-Mu, untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk kami hidup taat senantiasa Tuhan. Taat kepadamu, kepada apa yang Kau inginkan dalam kehidupan kami, kepada firman Tuhan yang senantiasa Kau sampaikan kepada kami, bahkan melalui kehidupan kami sehari-hari Tuhan, dalam pekerjaan kami, dalam kuliah kami, dalam Komsel, dalam pelayanan Tuhan, apapun yang kami kerjakan, kami tahu ada hal-hal yang kami mau taat Tuhan, dan kami percaya dalam ketaatan kami, berkat-Mu berlimpah-limpah atas kehidupan kami. Terima kasih, berkati setiap jemaat-Mu, berkati setiap GKM, sektor Tuhan, semuanya dalam penyertaan Tuhan. Berkat-Mu buat setiap kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat berkomsel, Tuhan memberkati.